Hai, Assalamualaikum. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini High View akan merekap film yang berjudul Enemy at the Gates yang dirilis tahun 2001. Film ini adalah kisah nyata yang berlatar belakang di Perang Dunia Kedua yang menceritakan tentang duel maut antara sniper Uni Soviet melawan sniper dari Nazi Jerman. Langsung saja ya, kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang sedang membidik binatang buruan bersama kakeknya di musim salju. Dia bernama Vasily. Ketika binatang buruannya mendekat, lalu dia menembaknya. Pada tahun 1942, kita diperlihatkan pasukan tentara Uni Soviet yang hendak berangkat menuju Stalingrad dengan kereta api untuk bertempur melawan Nazi Jerman. Vasily yang telah dewasa tampak bersama rombongan tentara tersebut. Di dalam kereta, tampak seorang wanita yang sedang membaca buku dan dipandangi oleh Vasily. Tak lama, kereta pun berhenti dan warga sipil yang berada di kereta api diperintahkan untuk turun karena kereta api akan ditumpangi khusus oleh tentara Uni Soviet menuju Stalingrad. Setelah sampai di tujuan, pasukan Uni Soviet turun dari kereta dan kemudian menyeberangi Sungai Volga dengan menaiki perahu. Namun, di tengah perjalanan, pesawat musuh menembaki mereka. Banyak korban jiwa dari pasukan Uni Soviet dan pada akhirnya, pasukan yang selamat sampai di dermaga Stalingrad. Lalu mereka diberikan senjata, namun tidak semua tentara mendapatkan senjata, termasuk Vasily, karena jumlahnya terbatas. Setelah itu, pasukan tentara Uni Soviet mulai menyerang. Namun, pasukan Nazi Jerman telah siap tempur dan menembaki pasukan Uni Soviet secara brutal. Singkat cerita, banyak tentara Uni Soviet yang tewas dan sebagian melarikan diri. Setelah itu, ada mobil yang melaju dan ditembaki oleh tentara Nazi sampai mobil itu terguling. Akan tetapi, pengendara mobil tersebut selamat dan merangkak menyelamatkan diri menuju persembunyian dengan menyamar menjadi mayat. Ketika itu, ada tentara Nazi yang berpatroli untuk memastikan semua tentara Uni Soviet mati dengan menembaki para mayat tersebut. Akan tetapi, pria tersebut kembali selamat. Pria itu bernama Danilov. Setelah itu, dia tampak mengambil senjata dan hendak menembakkannya ke para perwira Nazi. Namun, ketika menarik pelatuk, ternyata pelurunya kosong. Tiba-tiba, ada Vasily yang juga bersembunyi di sana dan meminta senapan yang dipegang Danilov untuk diisikan peluru. Setelah diisi dengan peluru, Danilov terlihat membidik para perwira Nazi, namun dia mengurungkan niatnya karena kurang percaya diri. Akhirnya, Vasily mengambil alih senapan tersebut. Vasily yang semasa kecilnya berlatih bersama kakeknya, dengan percaya diri dia membidik para perwira Nazi dan menembak mati mereka satu persatu. Setelah itu, Vasily menjadi terkenal dengan kemampuan menembaknya yang berhasil menembak mati para perwira Nazi. Dan juga karena Danilov adalah petugas bidang politik Uni Soviet, maka dengan mudah dia melakukan propaganda. Banyak surat kabar yang memuat kehebatan Vasily dicetak, dan karena hal itu, Vasily dan Danilov naik pangkat. Vasily naik ke divisi sniper, dan Danilov naik ke staf jenderal. Ketika Vasily dan Danilov sedang menulis surat, tiba-tiba datanglah Tania, wanita yang dipandangi oleh Vasily di kereta api. Vasily terkejut dan berkata pada Tania bahwa Vasily pernah bertemu dengannya di kereta api, namun Tania tidak mengingatnya. Sekarang, Tania diangkat anak oleh ibu Filipov dan tinggal bersamanya. Di sisi lain, di markas pusat Jerman, seorang jenderal Nazi tampak resah atas kehebatan Vasily yang telah membunuh para perwira Nazi. Dia mendatangkan sniper berpengalaman yaitu Mayor Koenig untuk melawan Vasily. Saat tertidur, Vasily mendapatkan kabar bahwa ada seorang sniper Nazi di suatu gedung. Vasily dan kedua rekan snipernya dengan cepat pergi menuju gedung tersebut. Sesampainya di tujuan, mereka mengambil posisi dan menemukan posisi musuh. Vasily pun langsung menembaknya dan tepat sasaran. Setelah itu, mereka memeriksa musuh yang tertembak tadi. Ternyata nampaknya itu adalah boneka manekin. Mereka telah masuk ke dalam jebakan Mayor Koenig dan akibatnya kedua rekan Vasily tewas tertembak.
Setelah itu, Vasily bercerita tentang apa yang terjadi, dan Danilov meminta bantuan pada temannya, yaitu Koulikov, yang mana dia adalah murid Mayor Konig sebelum perang berkecamuk. Dia mengetahui taktik dari Mayor Konig dan Koulikov akan menjadi rekan Vasily. Singkat cerita, Vasily, Koulikov, dan Volodya pergi ke sebuah gedung dan mengambil posisi yang strategis. Saat Koulikov sedang mengintai musuh, dia merasa haus dan menyuruh Volodya untuk mengambilkannya air. Tak disangka, Volodya malah tertangkap oleh tentara Nazi dan ditanya di manakah posisi Vasily dan Koulikov oleh Mayor Konig. Namun, Volodya tetap tutup mulut, dan akhirnya dia mendapatkan hukuman dengan dipakaikan seragam tentara Nazi dan dijadikan umpan agar posisi Vasily dan Koulikov ketahuan oleh Mayor Konig. Dan strategi Mayor Konig pun membuahkan hasil. Posisi Vasily dan Koulikov telah diketahui Mayor Konig. Tak tinggal diam, Koulikov pun juga melakukan tipuan. Namun hasilnya gagal, karena Mayor Konig sudah sangat berpengalaman. Karena dirasa tempat itu sudah aman, Vasily dan Koulikov berencana pindah ke gedung sebelah. Namun ketika mereka melompat, Koulikov terkena tembakan di kepalanya oleh Mayor Konig. Seketika Vasily tampak ketakutan. Setelah kejadian tersebut, Vasily merasa tidak percaya diri lagi karena kehebatan dan pengalaman Mayor Konig, dan dia sudah menyerah untuk menghadapinya. Tetapi Danilov berkata kepada Vasily jika nanti akan ada seseorang yang akan memberikan informasi tentang Mayor Konig, dan juga dia berpesan agar menyampaikan perasaannya kepada Tania. Setelah itu, Vasily pulang ke rumah Bu Filipov dan menemui Tania serta menyampaikan pesan dari Danilov. Namun sepertinya Tania tidak membalas cinta Danilov. Di sisi lain, seorang anak dari Bu Filipov yaitu Sasha tampak sedang berbincang dengan Mayor Konig, dan nantinya Sasha akan menjadi informan untuk Vasily. Sasha memberitahu Mayor Konig tentang jalur yang sering dilewati Vasily, dan dia mendapatkan makanan dari Mayor Konig sebagai imbalannya. Setelah diberitahu Sasha, Mayor Konig mencari posisi yang tepat untuk mengintai. Namun, Vasily tidak melewati jalur yang biasa ia lewati. Dia berniat menyerang Mayor Konig dari belakang dengan melewati pipa besar. Namun, Vasily dan rekannya ketahuan oleh Mayor Konig. Dan Mayor Konig pun mengubah posisinya. Singkatnya, saat Vasily dan rekannya keluar dari pipa, mereka ditembaki oleh Mayor Konig dan rekan Vasily tertembak. Vasily memerintahkan rekannya untuk kembali ke camp. Sekarang, Vasily posisinya telah terkunci oleh Mayor Konig. Ditambah lagi, senapannya terlempar. Di sisi lain, rekan Vasily telah sampai di camp dan memberitahu keadaan Vasily. Tania pun bergegas menuju di mana Vasily berada. Akhirnya, Tania menemukan Vasily. Setelah melihat Tania, Vasily berencana mengalihkan perhatian Mayor Konig dengan bekerja sama dengan Tania. Dan rencana itu pun berhasil. Mayor Konig tertembak di tangannya dan Mayor Konig pun pergi dari gedung tersebut. Saat malam harinya, Vasily menuju suatu tempat yang telah diberitahu Sasha untuk mengintai Mayor Konig. Dia mengendap-endap di antara mayat-mayat para tentara. Karena belum juga menemukan Mayor Konig, akhirnya dia ketiduran karena kelelahan. Tak lama, terlihat seorang tentara Uni Soviet yang hendak menjarah barang berharga dari para mayat, dan ia juga mengambil kartu anggota dari saku Vasily. Namun, ia ditembak oleh tentara Nazi dan dia menyerahkan semua barang jarahannya. Suatu waktu, Mayor Konig dipanggil oleh Jenderal Nazi dan diberitahu bahwa Vasily telah tewas karena telah ditemukan kartu anggota Vasily. Namun, Mayor Konig tidak langsung percaya. Berita tentang tewasnya Vasily pun viral dan pihak Uni Soviet menjadi panik karenanya. Begitu juga dengan Tania dan Danilov. Tetapi saat malam, tiba-tiba Vasily pulang ke camp. Tania dan Danilov pun merasa lega karena Vasily masih hidup. Di sisi lain, Mayor Konig tampak sedang berbincang dengan Sasha. Karena sudah sangat percaya pada Sasha, Mayor Konig berkata tentang rencananya yang sangat rahasia. Mayor Konig akan menunggu Vasily di stasiun. Tapi Sasha memberitahu rencana Mayor Konig ke Tania. Dan keesokan harinya, Tania pergi menuju stasiun untuk menemui Vasily. Dan dari kejauhan, Mayor Konig melihat gerak-gerik Tania. Dan Mayor Konig menyangka bahwa rencananya telah bocor karena Sasha. Di sisi lain, Tania akhirnya bertemu Vasily. Dan tak lama, Tania melihat Sasha yang sudah tergantung di tempat yang tinggi. Tania pun histeris dan Vasily mencoba untuk menenangkannya.
Setelah itu, Tania bergegas pergi ke rumah Bu Filipov dan dia bertemu Danilov di jalan dan memberitahunya apa yang terjadi pada Sasha. Tania dan Danilov tiba di rumah Bu Filipov dan menyuruh Bu Filipov untuk segera mengungsi karena Stalingrad akan ditaklukkan oleh Nazi. Namun Bu Filipov menolak dan ingin menunggu Sasha. Danilov terpaksa berbohong kepada Bu Filipov jika Sasha telah berkhianat kepada negara. Akhirnya, Bu Filipov mau dievakuasi dan mereka pun pergi menuju kapal evakuasi. Namun di tengah perjalanan, tentara Nazi membombardir mereka dan Tania terkena ledakan bom dan terluka parah. Setelah itu, Danilov pergi menemui Vasily dan memberitahu jika Tania telah tewas. Vasily pun tak dapat menahan kesedihannya. Danilov yang merasa tidak bisa melindungi Tania, dia mengorbankan dirinya untuk menjadi umpan. Dan Mayor Koenig langsung menembaknya. Merasa telah menembak mati musuhnya, Mayor Koenig hendak memeriksanya. Tak disangka, tiba-tiba Vasily telah berada di sebelah kiri Mayor Koenig dengan posisi siap tembak. Kini Mayor Koenig posisinya telah terkunci dan Vasily dengan sangat emosi menembak Mayor Koenig. 3 bulan kemudian, pada tanggal 3 Februari 1943, Nazi menyerah tanpa syarat. Vasily yang belum percaya jika Tania sudah tewas, dia mencari-carinya di rumah sakit. Dan akhirnya mereka berdua bertemu dan film pun tamat. Sangat menegangkan ya. Memang film yang berlatar belakang di Perang Dunia selalu mengerikan, seakan-akan nyawa itu tidak berharga. Dukung terus HiFU ya, biar lebih semangat lagi merekap film-film seru untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe HiFU. Sampai jumpa lagi di video recap film selanjutnya ya. Wassalamualaikum.